Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang pasti mempunyai cerita. Ada cerita baik, ada cerita buruk. Ada cerita yang menyenangkan, ada pula cerita yang menjengkelkan. Ada cerita yang menggembirakan, ada pula cerita yang menyedihkan. Semua cerita itu menjadi bagian di dalam kehidupan manusia. Jika seseorang mampu merangkai cerita-cerita ini dengan baik, maka cerita-cerita ini bisa menjadi tumpuan di dalam membangun cerita masa yang akan datang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karena dia bisa tahu mana yang tidak dibutuhkan dan mana yang dibutuhkan. Tentu manusia akan mencari yang baik dan yang benar supaya dia mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Di dalam kehidupan beriman pun, manusia juga didasarkan pada cerita-cerita masa lalu. Kita mengenal kitab suci, dan kitab suci itu tidak hadir begitu saja, tetapi kitab suci hadir berdasarkan pergulatan iman orang-orang pada masa lalu. Mereka mencari Tuhan. Mereka bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Dan mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kadang perjalanan yang menyenangkan, kadang-kadang perjalanan yang tidak menyenangkan. Kadang pula mereka menemukan kegembiraan, tetapi kadang pula mereka tidak menemukan kegembiraan. Tetapi karena konteksnya bahwa mereka hidup bersama dengan Tuhan, akhirnya mereka bisa menemukan Tuhan. Dan dalam puncak cerita pengalaman iman ini, yaitu adanya kehadiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Tuhan datang ke dunia untuk membawa pewartaan dan firman Allah. Ingin mengajak setiap manusia yang telah tercipta itu untuk terbebas dari dosa dan kembali kepada Allah. Dalam pewartaannya, kadang-kadang Yesus menyusun cerita di dalam perumpamaan supaya orang-orang yang mendengarnya semakin tahu dan mengenal siapakah Tuhan yang baik hati itu. Kita bisa menemukan perumpamaan anak bungsu yang hilang. Kita juga bisa menemukan orang Samaria yang baik hati, atau ladang yang ada gandum dan ilalangnya. Yesus ceritakan semuanya itu supaya orang kemudian percaya kepadanya dan percaya kepada Sang Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini merupakan hari Minggu Komunikasi Sedunia. Bapak Paus Fransiskus mengambil tema supaya kamu dapat menceritakan kepada anak cucumu. Hendaknya kita mampu merangkai cerita-cerita di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya cerita-cerita yang baik, cerita-cerita bersama-sama dengan Tuhan dapat didengar oleh cucu-cucu kita di masa yang akan datang. Kita membangun kebaikan-kebaikan supaya mereka nanti akan melihat syukur kepada Allah karena kita mempunyai Bapa yang baik, Bapa yang bercerita kepada kita. Kita mulai di dalam keluarga kita. Bagaimana kita bisa membangun cerita-cerita yang baik. Kita bisa mengajarkan tentang hal-hal yang baik. Kita mengajarkan tentang kitab suci kepada anak-anak kita. Kita juga bisa dan seharusnya memberikan contoh-contoh yang baik. Jangan sampai kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada Allah kemudian berhenti di dalam diri kita karena kita tidak melakukan kebaikan. Mereka tidak mengenal kebaikan bukan karena kesalahan mereka. Mereka tidak mengenal kebaikan dan kebenaran karena kesalahan kita yang telah memutus kasih karunia Allah. Pada hari ini kita pun mendengar cerita
Bagaimana pengalaman Yesus dalam berelasi dengan Sang Bapa? Yesus memberikan laporan apa yang sudah dikerjakan, bahwa apa yang dilakukan berdasarkan perutusan yang telah diterima dari Bapanya. Di dalam doanya, Yesus berkata, "Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka ini milikmu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu." Yesus telah melakukan dengan sepenuh hati apa yang diutus oleh Sang Bapa. Apa yang dilakukannya bukan menurut kehendak sendiri, tetapi apa yang dilakukannya berdasarkan kehendak Sang Bapa. Maka ketika Yesus di dalam perjalanan hidupnya, dia tidak berjalan dalam kesendirian, tetapi dia selalu berjalan di dalam karya-karya Sang Bapa. Yesus menyampaikan doa ini kepada Bapa di hadapan murid-muridnya untuk memberikan pengajaran kepada mereka bagaimana relasi Yesus dan Bapa adalah relasi yang sangat-sangat dekat dan relasi yang satu di dalam sebuah perutusannya. Supaya perutusan itu tetap ada dan tetap berjalan di dalam relnya, Yesus seringkali menarik diri menuju kesunyian. Di dalam kesibukan-kesibukannya, dia pasti menyempatkan diri untuk berdoa, untuk berjumpa dengan Sang Bapa. Sehingga di dalam langkah-langkahnya menjadi langkah-langkah Sang Bapa, Sang Firman itu yang selalu memberikannya kepada setiap orang. Bahkan dalam sebuah peristiwa yang sangat-sangat penting di dalam pewartaan dan karya Tuhan, yaitu penyerahan diri dan cinta kepada manusia. Dia kemudian menyempatkan diri, pergi ke Taman Getsemani dan berdoa kepada Tuhan untuk meyakinkan dirinya bahwa dia harus melakukan karya cinta kasih secara utuh. Di dalam doanya pun Yesus juga berkata, "Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku, dan milikku adalah milikmu." Satu yang luar biasa, bahwa kita bukan hanya dicipta dan ditempatkan di dunia. Tuhan tetap melihat bahwa kita adalah miliknya yang berharga. Maka ketika dia mengutus Yesus Sang Putra datang ke dunia untuk memberikan keselamatan kepada kita, kita tidak lagi dijadikan hanya bagian dari sebuah ciptaan, tetapi kita dijadikan bagian dari karya cinta dan keselamatan, supaya kita yang berasal dari Tuhan nanti akan kembali kepada Tuhan. Kita pun tidak lagi hidup di dalam kesendirian, tetapi kita hidup bersama-sama dengan Dia. Tuhan sungguh nyata, tetapi tidak bisa dilihat dengan panca indera kita. Kita bisa melihat dan merasakan Tuhan di dalam segala doa-doa kita. Seperti Yesus yang telah menyempatkan diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Demikian pula kita pun diajak untuk selalu berdoa kepada Tuhan, membangun relasi antara kita dengan Tuhan. Sehingga apa yang dikehendaki oleh Tuhan akan sungguh-sungguh kita tahu dan kita pahami. Kita tidak berjalan hanya dengan kehendak kita sendiri, tetapi kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jika kita telah mengambil bagian ini dengan baik, maka kita bisa merasakan bahwa kita bagian keselamatan yang utuh dari Tuhan. Sehingga rangkaian cerita
yang ada di dalam awal penciptaan akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Bahwa karya Allah tidak berhenti di tangan kita, tetapi karya Allah akan berlanjut bersama-sama dengan kita. Karena kita tahu apa yang Tuhan kehendaki terhadap kita. Dan dengan sukacita kita pun akan menjalankan perutusan Tuhan dengan baik. Cerita kehidupan kita tidak lagi menjadi cerita semata diri kita, tetapi cerita kehidupan kita adalah cerita bersama-sama dengan Allah di dalam karya keselamatan. Semoga kita yang telah mengambil bagian di dalam cerita-cerita keselamatan ini, dan cerita keselamatan ini tidak akan berhenti, tetapi akan berlanjut di dalam anak cucu kita. Kita adalah bagian dari karya Allah, dan jangan sia-siakan kita yang telah menjadi bagiannya. Tuhan memberkati. Amin.